makanya saya mengajukan pertanyaan dulu pertama, Ya. persamaan Yesus dengan Tuhan, gitu. Oke, udah Tadi stop. Nah, Jadi persamaannya adalah kalau di dalam perjanjian lama orang mengusir setan pakai nama Tuhan. Elia, Musa kan selalu dikatakan aku membuat mujizat atas nama Tuhan. Aku membuat mujizat-mujizat atas nama Tuhan. Musa dan seluruh para nabi itu, bahkan Elia menurunkan api lah, langit dan turun membawa atas nama Tuhan. Nah sekarang di zaman perjanjian baru, Yesus berkata, usirlah setan dalam namaku, bikin mujizat dalam namaku, buat semua tanda-tanda heran dalam namaku. Berarti kan sama. Di dalam perjanjian lama orang membuat mujizat atas nama Tuhan. Di dalam perjanjian baru orang membuat mujizat atas nama Yesus. Itulah persamaannya. Oke, silakan. Oke, nah jadi tadi di sini kamu sedikit menerangkan persamaan Yesus dengan Tuhan adalah karena Yesus sanggup membuat mujizat mengusir atas namanya sendiri. Atas namanya sendiri. Nah, atas namanya sendiri. Ya, betul. Itu salah satu bukti kalau Yesus itu Tuhan. Betul. Ya, itu kan kriteria untuk kamu kan gitu ya, bro ya. Iya. Iya. Nah, oke. Sekarang kalau spektrum Tuhan menurut kamu itu kayak gimana, bro? Apa tuh spektrum? Maksudnya spektrum itu apa? Eksistensi boleh, terus sosoknya itu kan, tindak tanduknya, sifatnya yang sangat luas gitu. Apa bro? Tuhan ya yang itu saya bilang. Tuhan Yesus. Iya, Tuhan itu tidak ada, dia penguasa tertinggi, tidak ada di atasnya dia pemegang kekuasaan tertinggi. Jadi tidak ada lagi kuasa yang bisa menandingi Tuhan. Nah karena Yesus mengusir setan dalam atas namanya sendiri, membuat mujizat atas nama sendiri, ya berarti dia Tuhan. Karena dia melakukan semua kuasa-kuasa itu atas namanya sendiri, bukan atas nama siapa-siapa. Misalnya, aku mengusir setan atas nama Bapa, bukan. Yesus berkata, usirlah setan dalam namaku, bukan atas nama Bapa. Salah besar. Oke, jadi Yesus itu lebih hebat daripada Bapa, lebih besar, lebih berkuasa daripada Bapa gitu. Yesus satu dengan Bapa, bukan Yesus lebih hebat dari Bapa. Tidak ada ayatnya Yesus lebih hebat dari Bapa, tetapi Yesus satu dengan Bapa. Satu dengan Bapa ini yang perlu harus dikaji luas-luas. Jangan karena Yesus berdoa, oh berarti Yesus terpisah dengan Bapa. Salah. Bagaimana caranya mengkaji Yesus satu dengan Bapa ini yang kalian tidak sanggup kalian mengkaji Yesus satu dengan Bapa itu maksudnya apa? Jadi karena Bapa mengutus Yesus, akhirnya Yesus terpisah dari Bapa. Karena Bapa mengutus Yesus, akhirnya Yesus bukan Bapa. Karena Bapa mengutus Yesus, ya kuasa Bapa dengan kuasa Yesus beda. Itu salah besar. Salah besar itu. Lalu gimana caranya? Itu yang perlu kamu tanyakan. Oke. Sekarang saya tanya gini, bro. Yesus ketika Yesus di bumi, ya,
Hmm. Bapa ada di mana, bro? Di surga. Ada di sorga. Ya, Yesus di bumi, Bapa di sorga. Yesus ya, di bumi kan disebut juga firman. Ya, itu kan ya, ya. firman yang hidup, katanya kan gitu. Nah, kalau Bapak yang di sorga, itu disebut firman nggak? Bapak bukan firman. Nah, kenapa Bapak kok berilmu. ada dua perbedaan perbedaan pandangan seperti ini, bro? Nah, inilah yang perlu umat muslim pelajarin, ya kan? Oke, kita pelajari di sini, bro. Iya, jadi gini kan, makanya kan kenapa orang Kristen itu bertahan kepada Yesus Tuhan? Karena dia mengerti konsep ini. Nah, kenapa Muslim tidak percaya kepada Yesus? Karena dia tidak mengerti konsepnya. Gitu loh. Bapa dengan Yesus seperti Bapak itu saya kasih bukan saya kasih contoh. Bapak itu memang pikiran ketuhanan. Yesus adalah hati dan perkataan ketuhanan. Roh Kudus adalah kuasa dan kekuatan ketuhanan. Jadi pikiran, perkataan, dan roh itu ketiganya adalah satu. Makanya بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليم. Halo, halo, بشر المنافقين Bapak berarti halo, kan segala yang Bapak أليم. halo, 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 المنافقين بأن sinyal, sinyal, عذابا أليم. halo, halo. المنافقين بأن ya halo sorry عذابا ada yang udah jelas suara saya. Udah, oke. Lanjut, bro. Ya sorry ya lanjut ya. Jadi Bapak itu pemikiran, otak, kepala. Firman dan hatinya Tuhan itu disebut anak. Roh kuasa yang menggerakkan kekuatan dari kealahan disebut Roh Kudus. Pikiran, hati, dan kuasa itu satu. Ketiganya adalah satu, tidak boleh terpisah. Makanya Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari Bapa. Lalu Yesus keberadaannya sebagai apa? Ya sebagai Allah, sebagai pemilik. Dia kan hatinya Bapa. Makanya dia bilang, usirlah setan dalam namaku. Apakah Yesus penguasa? Jelas uang di hatinya Bapa. Hatinya Bapa siapa? Iya, Bapa itu sendiri. Satu dengan Bapa. Makanya dia disebut firman. Firman itu keluar dari mulut. Nabi mana ada yang keluar dari mulut? Nabi itu turunannya Adam. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليم.